ke arah menuju ke arah tapi lewat Oke, kita jam 6 berangkat ya, 5 menit ya. Kayak tebing bagus, kayak di Bali yang ya kayak jalan sama kayak di Bali yang biasanya orang foto tebing tuh. Pandawa ya. Nanti Pak Ivan lewat situ? Maunya lewat situ. Oh. Cuman hari ini nggak bisa lewat karena lagi dibangun, lagi ada pekerjaan. Teman-teman, seperti biasa kalau mau event kita di Main Sepeda bikin survei rute karena harus dilewati dulu semuanya. Teman-teman Asos, teman-teman Kediri, teman-teman Road Captain dari Kediri, Tulungagung dan Surabaya akan ngecek rute. Karena kawasan bandara yang kita lewati itu masih ada pembangunan non-stop. Jadi ada beberapa reroute yang harus kita lakukan hari ini. Jadi nanti rute hari ini belum tentu sama dengan ketika event. Panitia akan mantau terus kondisi jalannya karena memang tujuan dari event ini termasuk mempromosikan Kediri bahwa ada bandara baru di Kediri dan nanti kita juga akan lewat stadion baru Kabupaten Kediri. Jadi ya kita sekarang di kantor Bupati, kita akan mulai, moga-moga lancar semua dan eventnya nanti tanggal 24 September. Sukses. Terima kasih. Yuk, start yuk. 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 Start. Wes, langsung aja. Nomor 2. Mas Medi. Nah, ayo. Kita jalan ke arah Gumul dulu. Anginnya pagi-pagi di Kediri dingin. Kita simulasi rute Kediri Dolokom 2023, 2 km dari start langsung disambut Arc du Triomphe Simpang 5 Gumul Kediri, Perancisnya Kediri. Nanti ketika nanjak kita lewat Kelok 9, itu Lombard Street-nya Kediri. Ini salah satu penanda paling ikonik sepedaan Indonesia mungkin sekarang, Simpang 5 Gumul. Karena seolah-olah kita ikut Tour de France. Bedanya kalau di Paris jalannya kobel batu, kalau di sini jalannya aspal. Sampai saya 30. Road Captain itu bukan kebut-kebutan ya, kita harus mengukur waktu supaya sama dengan ketika event. Ketika rombongannya ratusan, apalagi ribuan orang, bagian hidung, bagian depan RC itu speednya pasti lebih pelan daripada yang belakang karena ada efek yo-yo dari tengah-tengah sampai belakang. Jadi kalau ada event yang RC-nya kebut-kebutan, kalau di tempat kita itu berbahaya sekali. Jadi di sini kalau kita sekarang lari 26, 27, yang belakang itu bisa 30, 35. Dan kunci dari RC kan bukan siapa paling kuat, tapi bagaimana memastikan event itu lancar, aman, dan on time. Toh ketika nanjak udah dilepas satu-satu.
sebelah kanan CEO Subjersey Bagus Ramadhani. Noleh. Nah, dengan jersey level up terbarunya, jersey terbaiknya Subjersey ini, dan celana 3/4 barunya. Sebelah kiri, orang yang menjerumuskan kita semua nanjak ke Dolo, Ferry Martalata. Tahun 2017 jalannya belum ada ke atas itu, kita diajak gowes ke atas. Sekarang jadi event. Terus hari ini ada Basril, Natang di kiri, Mas Yeyen dari Tulungagung. Depan saya Pak Guru, Serma Agus, Riko, ada Ivo di kiri, Kohai, John Bumiarjo, Pak Tony, rel kereta api tahan. Sederhana tapi mencelakakan ini. Pelan-pelan Pak Sopir. Kita masuk Taman Wisata Waruturi. Taman Wisata Waruturi. Kita lewat jam ya, bendungan ya. Ini Kali Berantas. Awas kepala. Hihi. Kalau nggak ikut event sepeda nggak lewat ini. Inilah asiknya kalau ikut event sepeda, ngelewati tempat-tempat yang normalnya nggak dilewati. Awas lubang. Awas kepala, John. Rutenya ada belusuannya. Sebelah kiri ini stadion baru Kediri, stadion sepak bola, sedang dibangun oleh Bupati Dito. Stadion Kabupaten Kediri, namanya masih disayembarakan ke masyarakat. Jadi ada banyak pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Kediri itu ada kota, ada kabupaten. Kita sekarang di kawasan kabupaten dan sedang membangun stadion baru sepak bola yang katanya nanti ukurannya tidak beda jauh dengan Manahan Solo. Kita sekarang kilometer 31 memasuki kawasan bandara baru, Bandara Doho Kediri. Jadi tahun depan kalau mau ikut event Dolocom yang dari luar kota tidak harus terbang ke Surabaya, bisa langsung terbang ke Bandara Doho di Kediri. Sebelah kanan kita di bandara ini.
Ya, bandaranya selesai. Kembali ke vibe Indonesia. Seolah-olah sejenak ke luar negeri tadi. Bandara Baru Doho, pemandangannya top. Gunung Wilis ya depannya. Agak berkabut, ada Gunung Wilis di depan. Nanti nanjaknya ke sana sih. Wow. Yang unik dari Kediri Dolocom tahun ini banyak jalan baru, karena ada bandara baru, ada stadion baru, jadi ada banyak pelebaran jalan, ada banyak jalan baru, dan kita merasakannya semua di sini. Ini beton semua, masih dalam proses. Nggak terasa udah 37 kilo. Masuk kota Kediri, menyeberangi sungai. Masih nuansa 17-an, masih banyak pawai. Ini kita nonton pawai atau yang pawai nonton kita ini? Dua-duanya. Kita sampai di tempat regrouping, pit stop, masuk gang ini kita ke Pendopo, Kabupaten Kediri. Sebelah kiri ini pembangunan alun-alun, tapi ini kota Kediri. Kanan ini Pendopo, Kabupaten Kediri, ya. Jadi ada dua ya, ada kota Madya Kediri dan Kabupaten Kediri. Kabupaten tapi letaknya di kota. Iya. Pendopo, Panjalu, Jayati. Jam 7.54, 2 jam nggak nyampe. Tadi kita sudah melewati fase pertama event Kediri Dolocom dan akan dapat pemandangan dan feeling yang unik karena kita masuk belusukan ya, masuk kawasan-kawasan pedesaan, perkampungan, tiba-tiba keluar ke kawasan bandara. Saya bilang sama John tadi, ini kayak di Spanyol gitu. Kata John, ini kayak Perancis dan Spanyol gitu. Wah, habis itu masuk perkampungan lagi. Jadi pemandangannya akan dapat sesuatu yang wow lah. Wow, ini sesuatu yang baru, yang nanti ketika jadi ya mungkin nggak akan bisa sebagus sekarang. Karena kan sekarang ini bandara, tapi ada gunung, ada bukitnya, Gunung Wilisnya kelihatan. Anginnya yang luar biasa, didorong angin, melawan angin, ditabrak angin dari samping. Tapi nanti ketika event kan peletonnya besar, jadi akan lebih aman. Tapi akan jadi sesuatu yang unik Kediri Dolocom 2023.
Ayo, ayo. Ayo, persiapan yuk. Lagu-lagu. Ini gak lewat mana pemain lagi ya? Kita meninggalkan pendopo Kabupaten Kediri. Kita akan menempuh kira-kira 10 km ke arah Mojo untuk ke tempat Komstat. Jadi akan netral dulu 10 kilo, baru kemudian segmen komnya 17,5 kilo menuju kawasan air terjun Dolo di lereng Gunung Wilis. Ini sebelah saya Ferry. Nggak kerasa 6 tahun yang lalu ya pertama kali nanjak ke situ ya. Cuman berempat, pakai sprocket 1128. Tapi dulu lulus, sekarang kok enggak ya sialan. Ini jembatan baru ya? Iya, 18 Agustus diresmikan. Baru 18 Agustus 2023 diresmikan. Jembatan Bandar Ngalim. Bandar Ngalim. Jembatan Bandar Ngalim. Ini jembatan yang fresh. Belum selesai. Belum selesai. Belum finishing. Belum finishing. Ini masih. Berarti ini aku pertama kali lewat sini. Masih banyak Agustusan. Apa? 09 hadiah kulkas. Kita sudah di kawasan Mojo. Sebentar lagi kita akan belok kanan untuk Komstat. Pelan-pelan, tahan, pakai DC. Setelah itu 200 meter lagi belok kanan, dan itu Komstat di situ. Setelah itu 17,5 kilo ke air terjun Dolo. Dia belokannya. Yang familiar dengan event dulu biasanya dari arah berlawanan belok ke kiri. Sekarang kita belok ke kanan. Ya, itu dia Komstat. Ayo, Komstat. Komstat di depan. Yang mau balapan silakan. Jam 8. Ya, setengah jam ya. Go. Kok tulisannya finish? Wih. Komstat 17,5 kilo. Abah Asril maju ke depan. Wah, itu.
98%. Masih agak rolling, tapi makin ke atas makin kejam. Ada istirahatnya bagi yang ingin survive. Nggak boleh emosi kuncinya, karena 7 kilo terakhirnya sangat melelahkan. Begitu kilometer 10 dari konstan, itu sudah mulai konstan di atas 10%, bahkan ada 13-nya. Lalu sampai gerbang Besuki, nah itu baru mulai sebentar lagi kalau 9. Kayu, ya, kiri ya. Ke belakang, air. Minum, Pak.
kilometer sebelum finish. Mulai bagian yang curam. Moga-moga ketika event nggak ada yang menikah. Tekan dhuwur Mas, dalane menggok. Ora pikop. Pas bae. Jongkol pas bae. Ini saingannya ini kalau langsung Pak Antri. Oh, Pak Andri itu kan. Saya malam minggu rawang dan itu. Semangat, Pak. Rukat. Pol. Tiga dua sini.
Masih belum mampu. Masih belum mampu. Masih gendut. Sabar. Tinggal itu doang, Pak. Semangat. 2 kilo lagi. Semangat. Finish nuntun. Habis spesialnya telur. Menu mbak, minumku mbak. Di sini mbak bapak mau tak kira nang ngisor. Enak es ya? Ada. Tak kompres es ya. Kram ya? Air. Enggak es. Apa? Es batu. Enak ya? Bungkol es gitu ya? Ya, oke. Alhamdulillah. Ini.
Melet-melet. Wah, dikit lagi. Nuntun bebek, Drong. Besok guyu mati saya kuat. Mantap. Es batu di situ. Oh, gancel toh. Gancel. Cair tuh, Pipisnya sampai beku. pokoknya es cair teh. Hari ini seru sekali, agak berbeda dari tahun lalu ya. Hari ini kita bisa melihat perkembangan kota Kediri di mana ada bandara baru dan stadion sepak bola. Nah itu kita jadi di hari H ini nanti kita bakal dapat kira-kira 51 kilo flat plus 10 sebelum kom ya, berarti 60 kilo flat baru kita start kom. Nah yang 60 kilo ini pemandangannya luar biasa. Jadi kita nanti di dekat bandara itu kita bisa lihat ada gunung, terus mari gitu suasana seperti Spanyol. Jadi Kediri ini kayak kombinasi antara Perancis dan Spanyol. Nah tapi jangan lupa anginnya pun juga seperti di luar negeri. Anginnya kencang sekali. Jadi buat teman-teman tips dan triknya kalau nanti yang ikut Kediri Dolo, awal-awal waktu flat simpan tenaga saja. Anginnya luar biasa. Sebisa mungkin sembunyi di belakang. Biar irit energi. Nanti di pos 1 di tempat pemberhentian ya makan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti takutnya pas tanjakan bisa keluar lagi nanti. Nah terus, nah itu kan nanti bakal sama ya, sama kayak tahun lalu komnya itu di kelok 9 nanti hati-hati saja, pacing, nggak usah terburu-buru. Yang penting tenaga jangan sampai habis. Nanti habis-habisannya di gigi 1. Yang penting jangan nuntun. Mestinya kalau 9 kalau bisa jangan ikut peloton. Soalnya kalau udah istilahnya kena ngikuti yang depan kondisinya nggak kuat, yang belakangnya ini pasti turun. Jadi cari posisi yang kosong aja, jadi enjoy aja. Jadi anggap aja jalan milik kita sendiri. Kalau ikut peloton pasti anu. Tahun lalu saya lolos, tahun ini gagal. Soalnya ikut peloton nggak bisa. Selamat siang teman-teman main sepeda. Jadi hari ini kami dari rekan-rekan ASOS ya sudah melaksanakan tes rute untuk Kediri Dolokom yang akan diselenggarakan akhir bulan September ini. Yang beda dari Dolokom sekarang adalah penyelenggaranya hanya 1 hari, dan 1 hari itu total kurang lebih sekitar 79 kilo dari start, dan kita nanti startnya sama seperti tahun lalu. Kita akan start di kantor Bupati Kediri dan kita akan memutar di beberapa tempat-tempat yang ikonik di Kabupaten dan Kota Kediri. Nah, tipsnya bagaimana ya? Berarti beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita sempat istirahat 1 hari karena kita perjalanan dari Surabaya Kediri, istirahat 1 malam, dan Kediri dari Kediri kita start menuju ke air terjun Dolo. Tips yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah sama seperti yang sebelumnya, Anda harus mempersiapkan diri lebih ya, beberapa hari sebelum event. Karena apa? Karena ini butuh endurance yang lebih. Karena nanti startcomnya di 20 km yang terakhir. Dan harus antisipasi bahwasannya 50 km awal itu Anda tidak menghabiskan energi terlalu banyak. Ya, jadi terus yang kedua, rutenya sama kalau untuk kom seperti yang tahun lalu. Jadi di bawah Anda tidak boleh habis. Jangan habis-habisan, jangan terpengaruh dengan teman-teman yang ikut kom. Kalau Anda non kom ya ikuti pace Anda atau ikuti teman-teman yang kira-kira pace-nya sama. Di bawah santai. Karena apa? Karena di sini yang paling berat itu adalah segmen kelok 9 dan gigi 1 yang walaupun jaraknya kurang lebih tidak sampai 1 km ya, tetapi itu grade-nya cukup tinggi. Sehingga Anda harus siap di situ. Kalau memang punya target kelok 9 dan gigi 1 tidak nuntun, Anda harus jaga pace di bawah, jangan sampai melebihi 80% dari kemampuan Anda. Insya Allah kelok 9 dan gigi 1 Anda bisa lolos sampai ke atas. Dan selama di bawah, usahakan untuk tetap menjaga
asupan ya, air minum maupun asupan glukosa, karena nanti di akhir-akhir itu Anda butuh energi yang lebih. Jadi jangan sampai nanti di bawah sudah habis, di atas Anda sudah tidak punya sisa energi di otot Anda. Jadi itu saja pesan dari kami, persiapkan diri, yakin ya, tidak usah overthinking. Kalau orang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Itu saja dari kami, sampai ketemu di Dolocom 24 September nanti. Ciao. Dolocom tentu menantang, tentu indah dengan karakteristiknya sendiri. Tapi menurut saya, kalau dengan Ijen yang kemarin sepele lah, yang ini pasti yang strong di Ijen pasti strong di sini. Cuman kalau ngadepin tanjakan Dolo itu kan beratnya di kira-kira 8 kilo terakhir. Jadi di bawah mungkin dihemat pace sendiri. Mungkin kalau misalnya memang kuat ya bisa ngikutin rombongan yang kuat. Tapi nanti sebelum loket itu kira-kira 4 kilo itu udah tanjakannya konstan naik terus. Nah di situ sudah mulai tenaganya dipakai terus. Setelah lewat loket itu dia menu yang mengerikan. Akan ketemu tanjakan kelok 9, kemudian gigi 1. Nah tantangannya hanya di situ. Yang sampai di gigi 1 tuh sampai 30% di ujungnya. Tapi nggak panjang sih. Ini lebih pendek daripada yang di erek-erek di Ijen. Jadi seharusnya yang lolos di Ijen akan lolos di Dolo. Semangat semuanya, latihan yang keras, latihan manjangin nafas, karena di sini nanti tantangannya adalah nafas. Jadi semangat buat Serikandi Strong Indonesia. Kalau kuat lolos di Ijen, akan lolos cantik di Dolo. Semangat, semangat, semangat. Teman-teman, itu tadi kita cek rute Kediri Dolocom 2023. Bagi yang sudah pernah ke sini mungkin nggak perlu terlalu dijelaskan. Pada dasarnya kalau diingat antara Bromo, Ijen atau Dolo, Dolo ini termasuk yang paling mudah karena panjangnya hanya 17,5 kilo. Dan tadi kalau dilihat di awal segmen setelah Komstad itu masih relatif landai dan rolling. Baru kira-kira kurang 9 kilo, kurang 10 kilo dari finish itu baru mulai agak konstan di 9-10%. Lalu kira-kira 6-7 kilo sebelum finish, sebelum Gerbang Besuki itu konstan 12%. Gerbang Besuki itu tinggal 4 kilo dari finish. Lalu 800 meter dari Gerbang Besuki itu kelok 9. Kelok 9 itu 17%. Dan itu udah di zigzag. Jadi kelihatannya seram, tapi zigzagnya itu sebenarnya membantu kita lebih mudah menaklukkannya. Karena kalau itu diambil lurus itu lebih berat. Jadi ketika di zigzag itu lebih mudah. Jadi kalau curam kita biasanya zigzag sendiri, ini dizigzagkan oleh jalannya. Jadi lebih mudah. Habis itu memang gigi 1 kalau nggak kondisi ya pasti nggak kuat. Saya aja mending nuntun, toh cuma 200 meter. Setelah itu di ujung gigi 1 udah naik sepeda lagi, tinggal disabari aja sampai finish. Karena setelah gigi 1 itu hanya 2,7 kilo sampai finish. 2,7 kilo kan sabar aja, kalau mau jalan kaki 4-5 km per jam kan setengah jam. Jadi itu udah pasti finish. Cuman ya agak hati-hati 500 meter terakhir, karena kalau cuacanya pas bagus kayak tadi, finishnya udah kelihatan di jembatan ini. Tapi ini masih panjang, 17%, 18% baru belok kiri ke finish. Nah itu aja sabar. Kadang-kadang kita udah pengen finish tapi ini masih berat gitu. Jadi antara emosi dan harus sabar dan udah nggak sabar, perasaannya campur aduk semua 500 meter terakhir. Tapi yang penting sekali lagi hanya 17,5 kilo. Nanti men elite 1 jam sudah finish. Kita aja yang pelan-pelan aja nggak sampai 2 jam. Jadi kalau Anda bisa Bromo 3 jam, 4 jam, ini pasti Anda bisa finish di bawah 3 jam. Hanya 17,5 kilo. Yang penting sabar, musuhnya diri sendiri, jangan emosi dari awal. Jadi sampai ketemu 24 September di Kediri Dolocom 2023. 1, 2, 3. Sik, gak ada sinyal. Akhirnya sampai juga. Ini baru makan. Lalapan. Terima kasih
Mas Eko, teman-teman ditraktir di rumahnya, keluarganya ini. Wah. Untung badai Panglima Samudra nggak ikut. Kalau badai Panglima Samudra ikut, lumbung desa ini habis sekali duduk. Wow, iki sing nyabutin ulune Pak Eko. Ayo tadi malam lembur aku nyambuti Mbak Dik. Wow. Kakek Bu. Kopi dia. Ayo natul. GAS. Gas. Ini nonton ini video. Kalau sudah aman loh, kan dia nggak aman. Semakin lembut paling dia terjual. Pakai tangan, Mbak. Ayo. Enggak kena ini.